Di Provinsi Bengkulu, berbagai kasus penyalahgunaan profesi wartawan atau anggota LSM untuk melakukan pemerasan terus bermunculan. Para pelaku menggunakan identitas palsu untuk mengintimidasi korban dengan ancaman publikasi berita negatif jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Berikut adalah rangkuman kasus-kasus wartawan gadungan yang berhasil diungkap di Bengkulu. Di urutan pertama ada Harrison yang memeras kepala desa di Rejang Lebong pada tahun 2025. Harrison yang berusia 45 tahun, warga desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh unit Intel Polsek Padang Ula Tanding. Pelaku mengaku sebagai anggota LSM dan wartawan dan diduga telah memeras sejumlah kepala desa dengan dalih akan mempublikasikan berita negatif jika mereka tidak memberikan sejumlah uang. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dari hasil pemerasan. Lalu selanjutnya yaitu 2 wartawan memeras 17 kepala desa di Bengkulu Utara pada tahun 2023. 2 wartawan media daring lokal berinisial ER dan W ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu setelah memeras 17 kepala desa di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Modus mereka adalah meminta uang sebesar 10 juta rupiah setiap kepala desa dengan ancaman akan melaporkan masalah pengelolaan dana desa ke aparat hukum dan mempublikasikan berita tersebut. Barang bukti berupa uang tunai 30 juta berhasil disita polisi. Lalu yang ketiga yaitu pelaku berinisial SA memeras mantan sekretaris desa di Bengkulu Tengah pada tahun 2022. Pada akhir 2022, SA berusia 37 tahun. Seorang warga yang mengaku sebagai wartawan ditangkap setelah memeras Japardi, mantan sekretaris desa Tanjung Raman, Bengkulu Tengah. Pelaku meminta uang sebesar 40 juta rupiah dengan ancaman akan melaporkan dugaan korupsi dana desa ke aparat hukum. Dalam OTT ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang keempat yaitu oknum wartawan memeras kelompok tani di Rejang Lebong pada tahun 2022. Pelaku berinisial SE berusia 40 tahun yang mengaku sebagai wartawan dari media Tribun Tipikor, terlibat kasus pemerasan terhadap kelompok tani di Rejang Lebong. Pelaku meminta sejumlah uang dengan ancaman akan mempublikasikan berita negatif yang dapat merugikan citra kelompok tani tersebut. Setelah dilakukan OTT, polisi menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu oknum wartawan dan LSM memeras perusahaan di Bengkulu pada tahun 2022. Beberapa individu yang mengaku sebagai wartawan dan anggota LSM ditangkap oleh pihak kepolisian saat melakukan pemerasan terhadap seorang karyawan perusahaan di Bengkulu. Modus mereka adalah meminta sejumlah uang dengan ancaman akan menyebarkan informasi yang merugikan perusahaan tersebut. Penangkapan ini dilakukan setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa profesi wartawan yang seharusnya menjunjung tinggi etika jurnalistik telah disalahgunakan oleh individu tertentu. Tindakan tegas tersebut penting untuk menjaga integritas profesi wartawan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman pemerasan. Pihak berwenang terus mengimbau masyarakat agar tidak segan melaporkan kejadian serupa jika menemukan indikasi adanya wartawan atau LSM palsu yang mencoba memeras.